Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Pada kangen nggak sama kelasnya? Pada kangen sama teman-temannya yang ada di kelas? Gimana rasanya pembelajaran di rumah? Enak. Lebih menyenangkan di rumah apa di sekolah kira-kira? Sekolah. Ada yang sudah kenal sama kakak? Udah. Sudah. Ya mungkin apa kakak emang magang 1, magang 2 di Kenongo. Cuman kayaknya kalau sekarang sampean kelas 4, yang kemarin-kemarin kayaknya kakak nggak pernah masuk kelas deh. Nah, pepatah mengatakan kan tak kenal maka tak sayang ya. Kakak kenalan dulu ya di sini. Perkenalkan, nama kakak Husnul Ainia, biasa dipanggil Kak Husnul. Di sini kakak menggantikan Pak Haris dalam 1 hari, yaitu mengajarkan 1 pembelajaran yang ada di tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Sambil kita belajar, barangkali di sekitarnya ada buku tema, boleh dibuka ya buat disimak agar lebih paham. Tema 5, tema 1, pembelajaran 1. Kita nggak lama ya ketemunya, soalnya emang Zoom ada waktunya cuma 40 menit, otomatis akan mati sendiri. Halaman berapa, Pak? Halaman berapa, Kak? Halaman 4. Halaman 4. Halaman 4. Ya. Sebelumnya kita kan sudah pernah sama Pak Hari sudah terakhir itu diberikan tema 4 yang subtema terakhir ya. Kita sekarang masuknya di pembelajaran 1, tema 5, subtema 1. Di sini ada bacaan, di mana bacaannya tentang Bu Ratna sama Ibu Mira. Kalau Ibu Mira ini merupakan seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Karena Ibu Mira seorang ibu yang peduli terhadap keluarga. Tiap pagi Ibu Mira membangunkan anak-anak untuk pergi ke sekolah. Nah, akan tetapi ada kalanya Ratna bertengkar dengan Kak Doni yang sering iseng. Kak Doni kadang mengganggu Ratna yang sedang bermain dengan Rio. Jika sudah demikian, secara bijaksana Ibu Mira menasehati mereka bahwa perbuatan itu bukanlah perilaku terpuji. Bertengkar merupakan contoh sikap yang bertentangan dengan Pancasila. Pancasila ada berapa sila, anak-anak? 5 sila. Kira-kira yang mencerminkan perilaku yang menurut sila-sila Pancasila, ada yang bisa memberikan contoh? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau diartikan ke dalam perilaku keseharian, kira-kira ada yang bisa memberi contoh? Beribadah, saling toleransi antar sesama meskipun berbeda agama. Terus selanjutnya pada halaman 5 coba dilihat anak-anak. Itu ada gambar yang pertama berebut mainan dengan teman. Kalau digambar berebut mainan dengan teman, kira-kira memberikan contoh perilaku yang patut dicontoh apa enggak? Pada sila Pancasila. Halaman berapa, Bu?
Kok gak dengar ngono sing nggawa HP. Kok gak dengar suaranya. Kakak lanjutkan ya. Kalau di gambar menunjukkan berebut mainan dengan teman, berarti merupakan perilaku yang patut dicontoh apa tidak? Tidak, karena kalau menurut sila Pancasila ada di sila apa? Sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, di mana kita harus saling bersatu antar atau sama teman. Kalau yang gambar kedua, membiasakan berdoa sebelum makan. Membiasakan berdoa sebelum makan. Kira-kira perilaku yang patut dicontoh apa tidak? Iya. Kalau seumpama dimasukkan sesuai dengan sila, merupakan sila keberapa? Sila ke-1. Ini ada contohnya. Apa gambar yang rajin berdoa sebelum makan? Ya. Kalau buku juga ada kok halaman 5. Selanjutnya, kan di situ ada sebuah artikel yang berjudul apa itu anak-anak? Pendekar Sekolah Kampung Papua. Ya. Apa bacaan ini termasuk bacaan non-fiksi? Sebelumnya ada yang tahu apa itu teks non-fiksi? Nyata. Ya, nyata. Apa dituliskan sesuai dengan kenyataan. Berarti kalau teks fiksi apa kebalikan dari non-fiksi? Kira-kira kalau teks fiksi apa? Belakar arek musuh. Nggak tahu. Jadi kalau non-fiksi berdasarkan kenyataan atau dituliskan sesuai dengan yang ada, tapi berarti kalau fiksi karya yang dihasilkan dari imajinasi pemikiran seorang pengarang. Jadi apa karya tulisnya itu tidak sesuai kenyataan, tapi sesuai dengan imajinasi seorang yang sedang menulis. Ada yang bisa memberikan contoh teks fiksi. Kalau teks fiksi dapat dicontohkan dengan apa? Teks fiksi. Imajinasi. Iya, kalau imajinasi biasanya dituliskan di mana? Bentuknya di dalam bentuk biografi, atau di dalam bentuk novel, atau di dalam bentuk cerpen. Bisa kasih contoh kalau fiksi berarti contohnya kayak di apa? Di mana? Contohnya kayak ada di cerpen, novel, fabel. Terus apa lagi kira-kira? Dongeng. Dan lain sebagainya. Kalau berupa teks non-fiksi, ada yang bisa kasih contoh? Dituliskan dalam bentuk apa biasanya? Biografi itu kan sesuai kenyataan. Seumpama namanya Kak Kusnul Ainia, seorang kelahiran di mana, tanggal berapa, statusnya mahasiswa, gitu kan sesuai kenyataan. Itu namanya biografi.
Adapun ciri-ciri dari teks non-fiksi sama fiksi sebagai berikut. Didengarkan ya, kalau ciri-cirinya teks fiksi, yang pertama bersifat imajinatif atau rekaan. Jadi ceritanya itu cuma imajinasi dari seorang pengarang, bukan sesuai kenyataan atau yang ada. Terus jalan ceritanya ditata secara kronologis. Memiliki unsur cerita. Unsur cerita itu kayak ada latarnya. Mungkin tempatnya di kebun, mungkin tempatnya di rumah sakit, itu latar. Suasananya, mungkin suasananya dalam keadaan sedih, senang, gembira, dan lain sebagainya, karena dia memiliki alur cerita. Terus yang keempat, tidak terpaku aturan yang sistematis. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa dengan bahasa konotatif. Sedangkan kalau ciri-ciri non-fiksi, dia menggunakan bahasa denotatif. Kedua, disusun berdasarkan fakta yang ada. Ketiga, memiliki ide yang ditulis secara sistematis dan jelas, serta logis, dan menggunakan bahasa yang formal. Dari sini penjelasan kakak antara teks non-fiksi sama fiksi kira-kira dapat dipahami anak-anak? Dapat membedakan teks non-fiksi sama fiksi ya, sudah? Sudah. Oke, berarti kakak lanjut. Selanjutnya di situ ada bacaan di mana membahas tentang peribahasa. Ada yang tahu apa sih itu peribahasa? Berlagi-lagi dahulu karena ketepatnya. Ada yang tahu apa itu peribahasa? Nanti kalau selesai. Peribahasa iyalah. Jadi peribahasa adalah kalimat ringkas yang padat dan berisi kalimat perbandingan ataupun perumpamaan, baik itu nasihat, aturan, ataupun tingkah laku. Contohnya ada yang bisa memberikan kakak contoh peribahasa? Mas Ahmad Afandi bisa memberikan kakak contoh peribahasa? Air susu dibalas dengan air tuba. Iya, pinter. Yang artinya apa? Perbuatan dibalas dengan perbuatan jahat. Iya, terus satu lagi yang cewek. Sing aja bangga. Mbak Naura bisa kasihkan kakak contoh peribahasa? Mbak Naura suaranya dibuka nggak apa-apa. Nopal. Oke, yang lain. Mbak ini siapa? Didit Fitriani. Bisa kasihkan kakak contoh bentuknya peribahasa? Arigato. Oke, kakak kasih contoh peribahasa satu lagi ya. Tong kosong nyaring bunyinya. Biasanya orang yang bodoh itu banyak bicara. Itu merupakan salah satu contoh peribahasa yang berbentuk perumpamaan. Kenapa kok dikatakan bentuk perumpamaan? Soalnya orang yang bodoh itu tadi diibaratkan seperti kayak tong kosong, sehingga nyaring bunyinya dengan artian kalau orang bodoh selalu banyak berbicara.
Terus dibuka halaman 11. Di situ kan ada percakapan di mana antara Ratna, Sita, Ame, Fran, sama Dito sedang duduk bersama. Di situ dia melihat cahaya matahari yang menerobos pepohonan. Sehingga dia mengira bahwa cahaya matahari itu merupakan salah satu bentuk dari sifat cahaya yang dapat merambat lurus. Di antara kalian ada yang tahu apa aja sih sifat-sifat cahaya itu, anak-anak? Yang pertama ada cahaya merambat lurus. Ya. Terus ada apa lagi? Memantulkan. Cahaya dapat dipantulkan. Terus ada 5 sifat-sifat cahaya. Masih kurang 3. Menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening. Terus Benda bening. kurang dua ya. Kurang 2. Siapa yang bisa menjawab? Merambat lurus. Kan sudah merambat lurus, dapat dipantulkan, merambat lurus, menembus benda bening, terus dapat dibiaskan. Yang terakhir, cahaya dapat diuraikan. Ada contohnya. Nah, ini contoh kalau cahaya memiliki sifat merambat lurus. Karena cahaya matahari datangnya lurus ya. Terus yang kedua, ada ini. Ini kira-kira contoh dari sifat cahaya yang apa? Memantulkan. Ya, sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Kalau yang ini? Menembus. Menembus apa? Menembus. Cahaya dapat menembus benda bening. Cantik banget. Bisa yang Kalau yang ini? Dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan. Kamu cantik banget. Yang terakhir. Ini. Cahaya dapat diapakan? Diuraikan. Kamu cantik banget, tapi sayang. Coba disebutkan ulang sifat-sifat cahaya ada apa aja? Yang pertama, merambat lurus. Yang kedua, Memantulkan. dapat dipantulkan. Dapat dibiaskan. Terus, yang kedua, dapat diuraikan. Menembus benda bening. Jadi sifat-sifat cahaya ada 5 ya anak-anak. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang terakhir, cahaya dapat diuraikan. Kalau diuraikan itu maksudnya gimana? Kayak awalnya itu warnanya putih, terus kayak terbentuknya pelangi. Kalau setelah hujan itu merupakan salah satu contoh bahwa cahaya mempunyai sifat dapat diuraikan. Dari sini, dari awal kakak buka tadi kita bahas tentang apa aja. Ada yang dapat menyimpulkan?
kita telah belajar apa aja? Tentang teks fiksi, Teks fiksi, non fiksi, pinter, terus apa lagi? Peribahasa, tentang cahaya, sifat-sifat cahaya, sama yang pertama tadi, contoh yang sesuai dengan sila Pancasila tadi. Perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Pancasila. Kira-kira ada yang belum dipahami? Udah. Udah paham semua, Ta? Udah. Pinter-pinter dong. Bohong lah yuk. Tapi bohong lah yuk. Jadi dapat kakak simpulkan, hari ini kita belajar tentang pertama, perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Yang contohnya tadi pada sila ketiga, sila pertama ya, di mana kita saling menghormati atau toleransi antar agama. Terus apa tidak berbuat apa ya itu, bukan kejahatan sih, kayak tidak rukun antar sesama teman, contohnya dengan berebut mainan tadi, itu merupakan perilaku yang tidak patut dicontoh ya. Terus selain itu kita belajar tentang teks fiksi sama non fiksi, di mana kalian sudah lebih paham kalau fiksi itu hanya kiasan atau apa, rekaan, jadi ceritanya tidak sesuai kenyataan, tapi sebaliknya kalau non fiksi diceritakan sesuai dengan yang ada atau fakta yang ada. Terus yang ketiga kita belajar tentang peribahasa. Peribahasa biasanya diungkapkan dalam bentuk perumpamaan, kayak contohnya tadi air susu dibalas dengan air tuba. Air susu kan bentuknya baik, berarti kebaikan dibalas dengan air tuba. Air tuba bentuknya kotor, berarti air susu dibalas dengan air tuba, artinya kebaikan dibalas dengan kejahatan. Selain itu, yang terakhir kita bahas tentang sifat-sifat cahaya, di mana sifat-sifat cahaya tadi adalah sifat anak-anak. Kakak kira semua sudah pada pinter-pinter karena rajin belajar kan ya di rumah pastinya. Daripada Oke, kalau gitu sebelum kakak akhiri, kakak beri tugas ya untuk mengecek kepahaman kalian. Kali ini dikerjakan halaman 40 yang membedakan antara teks fiksi sama teks non fiksi, itu dikerjakan ya. Buat mengukur kalian kira-kira ini tadi paham apa enggak? Kan pas ditanya sama kakak kan jawabnya ada yang ditanyakan tidak kak, paham, berarti kalau paham dikerjakan halaman. Kak tanya kak tanya ya yang dikerjakan, mari bertanya apa ayo lakukan. Ayo berdiskusi tuh, halaman 10. Oh iya ya. Yang membedakan antara teks fiksi sama teks non fiksi. Non fiksi. Ya, nanti pengumpulannya menyusul ya, diinfokan lagi di grup kelas sama Pak Haris. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan menyenangkan. Udah pada kangen kelas apa enggak? Bye. Kangen di rumah mabar kusreng. Mama mabar kusreng satu yang nyorot. Iya, Kak. Emang kenapa? Ya berdoa biar cepet apa wabahnya biar cepet hilang, terus kalian bisa ketemu lagi sama teman-temannya, sekolah lagi normal di kelas ya. Kan lebih enak ketemu sama teman, ketemu sama
Kalem. Jangan baper. Kalau tidak ada yang menanyakan, kakak akhiri sampai sini ya anak-anak. Bu, tanya Bu. Iya, tanya apa? Nggak jadi Bu, saya tahu Bu.